Let's not freak out. Eggs. Film dimulai dengan adegan seorang gadis bernama Pijat yang memulai hari dengan live di Instagram untuk menyapa 1 juta followersnya. Meskipun terlihat seperti baru bangun tidur, sebenarnya sebelum live, Pijat sudah bermake up. Selama sesi tanya jawab dengan followersnya, dia berbagi rahasia kegawingan sebagai seorang pijat. And some aloe head to toe glow oil to get rid of the dryness. Pijat tinggal bersama ibunya yang merupakan seorang perawat. Sebagai anak yang berbakti, Pijat selalu menyisihkan sebagian gajinya dari menjadi selebgram untuk membantu keperluan rumah. Yes! I've been waiting for this. I mean, you work so hard to meet the ones who drive me to school every day. Setiap hari, Pijat dijemput oleh 2 sahabatnya, Alden dan Quinn, yang berasal dari keluarga sultan. Karena itu, Pijat merasa tinggal di sebuah gedung mewah agar bisa bergaul dengan mereka. Pada hari itu, Pijat berencana mampir ke lokasi syuting video klip pacarnya, Jordan, untuk memberikan sebuah kejutan. Canoga Park. Same thing. And action. Listening to himself? Yeah, so? Ketika Pijat yang sudah siap untuk live di Instagram melihat Jordan baru saja selesai membuat kue dengan seorang penari latar, dia langsung shock. Ekspresi kecewa dan kemarahan Pijat menjadi tontonan bagi para followersnya dan kejadian tersebut menjadi viral karena Alden tidak mematikan live tersebut. This thing. Not too shabby, chick. Pijat semakin terkejut ketika jumlah followersnya turun ratusan ribu berbanding terbalik dengan Jordan yang malah mendapatkan kenaikan followers yang signifikan. Karir Pijat semakin terpuruk dengan dicabutnya sponsor terbesarnya oleh sang pemilik, Jessica. In the wrong way. Okay, so you saw the video. My assistant, 217,400. Meski menjadi bahan guyonan, Pijat tetap datang ke sekolah dan mendengar pengumuman tentang pesta dansa tahunan yang akan digelar. Dia berniat membentuk pasangan raja pesta baru dan rencananya ditambah dengan taruhan menato tubuh yang diajukan oleh Alden jika berhasil. Yeah. Next. Just have a pretty Little product in his hair? Who knows? It says here he just sold an app. Di sini, Alden mencari pria untuk dirombak oleh Pijat dari berbagai pilihan dan akhirnya memilih Cameron, seorang pria antisosial yang tidak populer. He is a total disaster. Weird. Pretty sure she's gay. Dan Cameron hanya memiliki satu teman, yaitu seorang perempuan bernama Nisa. I don't know, maybe you could like... Eggs. Pijat mulai mendekati Brian, adik dari Cameron, yang begitu bersemangat saat disapa oleh Pijat. Mereka pun mulai berbicara tentang Cameron dan Brian mengungkapkan bahwa kakaknya sangat menyukai fotografi, meskipun tidak ada yang pernah melihat hasil karyanya. Brian juga menyebutkan bahwa Cameron bekerja di sebuah peternakan kuda. Oh my, that is a lot of K's. Religion. Really just anything with bad in the name. Mengetahui hal itu, Pijat langsung memutuskan untuk mendekati Cameron. Kadang-kadang, tingkah laku Pijat membuat Cameron heran, terutama saat Pijat sering memotret kegiatannya seolah-olah memancing. Namun, sampai saat ini, Cameron tidak menyadari bahwa Pijat adalah seorang selebgram yang memiliki jutaan pengikut. Di sekolah, Nisa yang sedang bersama Cameron sedikit terkejut saat Pijat tiba-tiba menyapanya, terutama Cameron. Tujuan Pijat adalah mengundang mereka berdua ke pesta karaoke di rumah Queen. Pijat juga ingin bertukar nomor telepon dengan Cameron, tapi sayangnya Cameron tidak memiliki handphone. Why don't you just send it to me? Awesome. Okay. Saat pesta karaoke dimulai, Cameron dan Nisa tampil apa adanya, berbeda dari yang lain, namun mereka tetap diterima atas undangan khusus dari Pijat. Berbeda dengan Jordan dan selingkuhannya yang selalu tampil modis, Pijat sengaja mengajak Cameron untuk menyanyi bersama, dan momen itu viral dalam waktu singkat.
banyak orang senang dengan video tersebut di Instagram dan TikTok. Tak lama setelah itu, Pijat memutuskan untuk pulang lebih awal dan meminta tumpangan kepada Cameron. You feel me? Cameron is like a... Esoknya, Pijat langsung datang ke rumah Cameron dengan niat untuk menyapa. Di sana, Jessica sebagai pemilik sponsor mulai mengajak Pijat berbisnis lagi setelah Pijat berhasil meningkatkan jumlah followersnya. Namun, Pijat menahan diri untuk memberikan jawaban terlebih dahulu. Saat bertamu, Pijat meminta bantuan kepada Cameron untuk mengajarinya cara berkuda yang baik dan benar. Sambil berbincang-bincang, Pijat juga meminta Cameron untuk memperlihatkan hasil fotonya yang selama ini disembunyikan. Namun, Cameron belum bisa mengiyakan, langsung mengajak Pijat ke spot favoritnya untuk memotret. Oh, that's true. Do what you do and I'm just really private, that's all. Spot tersebut ternyata adalah stasiun kereta menurut Cameron. Selain bisa memotret banyak objek, di sana Cameron juga bisa menikmati waktunya secara total. Berbeda dengan di sekolah yang menurut Cameron hanya tempat perkumpulan para penakut yang berpura-pura menjadi sesuatu tanpa menjadi diri sendiri. Kemudian, Cameron dan Pijat pun mulai berbagi informasi pribadi masing-masing, contohnya keluarga. Ternyata, Camilla yang selalu dibawa oleh Cameron merupakan pemberian dari ibunya yang telah meninggal 4 tahun silam. Suatu waktu, Pijat mulai mengubah penampilan Cameron agar terlihat lebih maskulin. Hasilnya, Misa dan Blaine langsung memuji penampilan baru Cameron. Bahkan, Blaine menganggap Cameron sebagai tipe cowok idamannya. My brother, I'd say you look pretty... Di pesta ulang tahun Alden, Cameron menjadi perhatian. Alden terkesima dengan ketampanannya. Jordan, yang baru putus dengan selingkuhannya, mendekati adiknya Cameron. Namun, Cameron sadar akan niat Jordan dan terjadi kekacauan di pesta tersebut. Ever go near my sister again? Endingnya, Cameron mengalahkan Jordan dan kejadian itu viral. Merasa malu, Jordan melemparkan kamera Cameron ke dalam kolam, mengakhiri pesta dengan kesedihan bagi Cameron. Hard, huh? Keesokan harinya, Cameron tiba-tiba menjadi idola baru di sekolah dan menjadi kandidat favorit untuk menggantikan Jordan sebagai raja pesta. Tanpa disangka, It is so fitting that they would butcher your name. sementara itu, sifat buruk Alden mulai terungkap setelah kekacauan di pesta. Dia mengakui sengaja tidak mematikan live Instagram untuk merusak karir Pijat. Selain itu, Alden juga mulai menghina Pijat karena mengetahui bahwa Pijat sebenarnya tidak tinggal di gedung mewah. Quinn terkejut dengan sikap Alden dan tetap memilih berteman baik dengan Pijat meskipun sama-sama anak konglomerat. Got a sec? Go. Made it stick. Cameron won. Sepulang dari sekolah, Pijat menerima undangan dari Cameron untuk datang ke rumahnya. Cameron ingin menunjukkan sesuatu yang istimewa dan Pijat adalah orang pertama yang melihat hasil jepretan Cameron yang memukau. Pijat yakin bahwa Cameron bisa sukses dengan bakat fotografinya. Namun, Pijat heran mengapa Cameron menyembunyikan bakatnya dan Cameron menjawab bahwa Pijat sendiri setiap hari tampil sebagai orang lain. This? really? Yeah, which is why she probably thinks I'm running. Akhirnya, setelah memikirkan dengan matang, Pijat memutuskan untuk berubah dan tampil sebagai dirinya sendiri, baik dalam kehidupan nyata maupun di hadapan para followersnya. Saat pengumuman Raja Pesta dimulai, Jordan menang lagi berdasarkan jumlah followers, sementara Pijat sebagai ratu mengungkapkan bahwa selama ini ia telah membohongi followersnya dengan menjadi orang lain dan mulai jujur tentang semuanya, termasuk tempat tinggalnya. Di akhir pidato itu, Pijat menutupnya dengan kalimat yang pernah diucapkan oleh Cameron bahwa sekolah hanya diisi oleh para penakut yang berpura-pura menjadi sesuatu demi mendapat banyak perhatian. Setelah itu, Pijat segera mengundurkan diri sebagai Ratu Pesta tahun ini. Tanpa ragu-ragu,
Pijat berniat pulang setelah kejadian itu. Namun, tiba-tiba Kamerun datang dengan kudanya tanpa kata-kata. Keduanya segera berbaikan, dan Pijat bahkan memilih untuk menari bersama Kamerun daripada menerima panggilan dari Jessica yang menawarkan sponsor dengan kontrak panjang. Beberapa hari kemudian, Kamerun dan Pijat resmi bertunangan. Mereka memulai petualangan romantis berdua keliling Eropa dengan modal uang mereka sendiri. Suatu saat, Kamerun bahkan menemani Pijat menata tubuhnya, bukan sebagai taruhan, tetapi sebagai tanda cinta, dengan menata wajah Kamerun di tubuhnya.